Oke, puji Tuhan saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua lewat renungan hari ini. Nah, topik pembicaraan saya hari ini adalah melanjutkan renungan saya kemarin, bagaimana bahwa Esau kehilangan hak istimewa. Kenapa kehilangan? Karena lebih dahulu menganggap murah hak istimewa itu. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa begini, orang akan cenderung kehilangan sesuatu yang lebih dahulu dia anggap lebih murah. Nah, tetapi ternyata bahwa begini, sebelum kita sampai kepada Esau, kita akan bahas situasi keluarga Ishak. Nah, bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan, ini wakil gembala di sebuah gereja Betel Indonesia dan juga dosen di STTBI Petamburan, hambanya pendeta muda Niko, Master Teologi. Puji Tuhan. Shalom. Coba sapa dulu. Shalom. Oke. Shalom para pemirsa dari hambanya Pak Yori ini, luar biasa. Ya, kita bisa dapat kesempatan masuk dalam channelnya dia ini. Ya, gimana bang? Ya, luar biasa. Justru saya yang merasa terhormat. Sebenarnya bersama dengan kami ada juga Bang Nixon. Oke, luar biasa. Ya, jangan lupa like, subscribe Nixon Manalu. Oke, luar biasa. Ini kita lagi di mana nih bang? Iya betul. Nah, saudara, sharing kami hari ini, ya kalau saudara biasa nonton Sharing All the Way, saya dengan Pak Yunus beberapa kali tuh syuting langsung. Ya kan, dalam perjalanan menuju BPH, kantor BPH Gereja Betel Indonesia untuk kami memang bersama dengan beberapa rekan. Ya, inilah rekan-rekan yang selama ini kami sebut, yang sering bertemu dengan kami biasanya hari Senin untuk membuat sebuah modul. Ya, modul dari Betel Empowering Center. Nah, Pak Niko adalah salah satu narasumber, Pak Nixon adalah salah satu narasumber. Ya, termasuk ini juga. Ya, termasuk saya dan Bang kita Yunus. Tim kerja gitu. Ya, tim kerja. Nah, cuman dengan Bang Yunus ini saya agak mulai bosan sebenarnya. Jangan bosan. Ya, jangan bosan karena sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun dari Bekasi saya dengan Bang Yunus masih akan sama-sama. Cuman kali ini ya Bang Yunus agak kita singkirkan dulu ya kan. Saya mau bicara dengan Pak Niko dan ya Bang Nixon sambil mikir-mikir ya kan. Kira-kira dia mau kasih tanggapan. Biasanya kalau orang yang subscribernya udah banyak memang agak susah diajak kolaborasi ya kan. Nah, Pak Niko, sebelum kita sampai ke Esau, ada satu situasi dalam keluarga Ishak. Ya, Alkitab bilang begini, Ishak lebih sayang sama Esau karena Ishak suka makan daging, ya kan? Esau senang berburu. Ribka lebih kasih kepada Yakub. Ya, memang kalau kita lihat secara fakta ya, kita bisa temukan bahwa ada keluarga-keluarga yang mirip situasinya seperti ini, di mana seseorang cocok karena punya kesamaan hobi kah, atau kesamaan sifat kah, kesamaan warna kulit kah. Ya kan kita sering dengar kan, oh ini anak papa nih karena kulitnya putih, oh ini anak mama karena kulitnya hitam, kan begitu kan. Atau ini anak papa nih karena kita suka tuh memancing nih, ya kan. Giliran misalnya dia di rumah aja, walaupun laki-laki tapi dibilang oh ini anak mama nih soalnya di rumah aja. Jarang kan orang yang sering di rumah disebut anak papa, seringnya disebut anak mama, ya kan. Nah, makanya hal-hal seperti ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita temukan di masyarakat kita, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Nah, tapi bagaimanapun sesungguhnya dalam sebuah keluarga tidak baik seperti ini. Karena dalam keluarga itu yang mengikat kita itu adalah ya titel keluarga itu, darah yang mengikat kita, semuanya sama. Istri, anak, suami, semuanya sama, yaitu satu tubuh, satu keluarga. Jadi kalau ada dua anak, anak pertama, anak kedua, dua-duanya harus dikasihi. Apapun kekurangan, kelebihan, keduanya harus dikasihi dengan baik. Tidak boleh kasih berat sebelah. Nah ini, di mana-mana yang namanya kasih berat sebelah pasti timbul kecemburuan. Kecemburuan, ya kan? iya. Istri bisa satu, ya kan? Bisa satu. Tapi kalau kasihnya berat, dia lebih mengasihi tetangga daripada istri. Nah ini
Bahaya, Ini bisa bahaya. kebakaran keluarga kan. Itu ngomong istri, apalagi ngomong anak. Ngomong anak. Ya, makanya kan ada beberapa kasus di Alkitab bukan hanya soal Esau Yakub, tapi juga ada keluarga Daud. Ada juga dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang berbicara si sulung dan si bungsu, ya kan? Dimana pada akhirnya di situ karena ada perbedaan titik berat kasih, sehingga ada kecemburuan, kesenjangan. Nah, Pak Niko, dalam pengalaman pelayanan Pak Niko, ya tentu saja soal Esau kita sudah final ya. Oke, Esau menjual hak kesulungan dan itu totally salah. Dia menganggap murah apa yang mahal. Tetapi bahwa begini, kita juga tidak boleh menyepelekan kisah di balik itu. Ya kan, bahwa Ribka lebih berpihak kepada Yakub, ya kan, lalu Ishak lebih berpihak kepada Esau. Nah, dalam pengalaman pelayanan Pak Niko menghadapi jemaat, ada nggak keluarga yang hancur akibat dari perbedaan memperlakukan anak dari orang tua? Ya, tentunya pasti ada ya. Jadi ketika perlakuan orang tua itu berbeda kepada anak, itu akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Ya, dari pihak anak. Dari pihak anak tentunya. Dan kecemburuan itu kalau tidak dibereskan, itu akan menjadi sebuah kepahitan. Bahkan kepahitan itu menimbulkan pemberontakan. Dan bukan hanya berhenti di situ. Pemberontakan itu akan menjadi kutuk bagi dia kalau tidak dibereskan. Waduh. Makanya ketika orang ini nanti menjadi orang tua, dia bisa berlaku hal yang sama. Iya, Kalau artinya tidak mengulang dibereskan, kesalahan yang mengulang kesalahan yang sama. Haleluya. Seperti itu. Nah, makanya dalam keluarga Kristen kita harus sadari bahwa kita tidak bisa mengasihi dengan kasih biasa, dengan kasih manusia. Kasih manusia itu penuh keberpihakan. Ya. Makanya kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ya kan? 12 murid Tuhan Yesus. Semua pasti favorit, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi ingat loh, waktu Tuhan sudah tahu nih bagaimana karakter Yudas dan potensi Yudas yang bisa membahayakan, tetap Tuhan menegur dia dengan kasih sampai akhirnya Yudas mengambil keputusan yang salah sendiri. Jadi bukan karena Tuhan Yesus yang salah mengasihi, tapi Yudas yang meremehkan kasih Tuhan. Berarti Nah, dalam hal anak-anak bisa saja ada yang satu gampang menyenangkan hati orang tua, yang satu waduh benar-benar sulit. Ya sebenarnya troublemaker. Tetapi dari pihak orang tua seperti Yesus ya kan? Mengasihi, tetap menegur, tetap merangkul, ya kan, dan tetap mendidik tentunya. Oke, luar biasa. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa orang tua tidak boleh membeda-bedakan kasihnya terhadap anak. Nah, yang terakhir Pak Niko, bila ada keluarga, dan tentu saja ya Pak Niko tadi bilang pasti sudah ada keluarga yang terlanjur, ya kan, dari dulu memang suka membeda-bedakan anak yang, katakanlah kita pakai istilah anak yang berprestasi, ya kan, lebih cocok sama papa, karena kan ya kayak di Manado kan sudah begitu, ya kan, di Sulawesi Utara lah, ya kan, nggak cuma di Manado. Kalau anaknya pintar, ya kan, mamanya bilang begini, nah ini baru anak mama, ya kan. Tapi giliran orang tua dipanggil guru karena anaknya nakal, maka si tante akan bilang sama suaminya, memang anak ini, iya kan, ya kan? Jadi anak nakal itu anak papa, anak baik itu anak mama, dan akhirnya ada kecemburuan, akhirnya saling melukai. Bila ada keluarga yang sudah terlanjur memakan buah yang tidak baik ini, Pak Niko, sebagai hamba Tuhan, Pak Niko kira-kira bisa kasih wejangan apa? Ya pertama-tama sih ya bersyukur saudara nonton channel ini ya. Jadi kita bisa melihat kondisi diri kita sekarang ini. Nah, seandainya saudara melihat kondisi saudara atau pernah mengalami atau melihat orang lain mengalami, yang pertama sebagai hamba Tuhan, sekali lagi kita kembali kepada apa kata Alkitab, ya kan? Alkitab bilang ya, orang tua kasihi anak-anakmu, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Anak-anak taat sama orang tua, kan jelas seperti itu. Ya artinya apa? Sebagai orang tua kita harus bertobat. Setelah mendengar ini kita harus sadar kembali bahwa sebagai orang tua kita tidak bisa berat sebelah dalam mengasihi. Kita harus memakai kasih Kristus dalam mengasihi. Nah, sebagai anak, seandainya kita diperlakukan seperti itu oleh orang tua, kita juga harus sadar bahwa kita ini sebagai anak harus menghormati. Kita nggak bisa nuntut orang tua berubah kalau kita sendiri belum mengubah diri kita sendiri. Makanya coba
Jangan simpan kepahitan, ya, buang itu kecemburuan, karena kecemburuan itu bisa jadi landasan si jahat, ya. Ya, kalau ketika kita mulai bisa mengasihi orang tua kita, ya tentunya yang tadinya kita cuek, yang tadinya kita gampang cemberut ditegur orang tua, pasti sifat kita berubah. Dan ketika kita punya sifat berubah, pasti orang tua pun juga akan berubah responnya kepada kita, ya. Karena kalau mau kita bahas panjang lebar, kenapa, oh itu nggak selesai. Nggak selesai. Ya, tapi kan? kalau kita mau sepakat, kita mau ubah cara yang lama, karena kan seperti orang bilang kan, kita nggak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, kan? Betul. Nah, kalau kita mau sepakat, kita menggunakan cara yang berbeda, kita mau menjadi lebih dari pemenang, kita nggak mau terikat dan kita mau keluar dari kecemburuan, mau keluar dari kasih berat sebelah, saya percaya pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara, Pak Niko mau menyampaikan kepada kita bahwa orang tua jangan lagi tuntut standar yang sama dari setiap anak-anak. Waduh, anak yang brengsek, anak yang baik, mereka semua anak-anak kita, ya kan? Jangan ungkit kesalahan mereka, cintai mereka apa adanya. Dan juga dari pihak anak-anak, khususnya engkau mungkin yang pernah terluka karena merasa kok saya diperlakukan berbeda. Saat ini adalah saat yang tepat engkau melepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Jangan lagi cari alasan, jangan lagi cari penyebab persoalan, ya kan? Kenapa begini tadi Pak Niko bilang? Karena itu nggak akan pernah selesai. Putuskan mengampuni, putuskan berubah, putuskan hidup menjadi lebih baik, maka perubahan hidupmu akan membawa pengaruh kepada perubahan di sekitarmu. Dan yang terakhir, yang paling terakhir Pak Niko, ya boleh tutup dalam doa. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, baik saudara, dimanapun Anda berada, kita percaya kuasa Tuhan itu mengatasi ruang dan tempat, juga waktu. Oleh karena itu imani selagi saya berdoa untuk saudara, Tuhan akan melawat saudara. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata setiap kami. Engkau sama dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu aku mengangkat tangan untuk setiap pendengar dari channel ini Tuhan. Mereka yang mengalami masalah dibeda-bedakan, mereka orang tua yang sulit untuk mengasihi dengan benar. Mari Roh Kudus Engkau lawat, Kau pimpin sehingga kasih Kristus mengalir. Terlepaslah pengampunan, mengalirlah damai sejahtera, sukacita surgawi, keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan, hubungan Bapa dan anak dipulihkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis yang menghancurkan keluarga, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami. Amin. Amin. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati.